Saya akan menunjukkan data dari citra satelit NASA yang mencitrakan di periode Mei 2020 dan di periode 2024. Dari periode ini, dari visual ini, kita bisa melihat bahwa perbedaannya di 2020 lebih terang dibandingkan di 2024, yang menandakan bahwa kadar NO2 di bulan Mei 2020 ini lebih sedikit karena adanya periode penerapan PSBB yang dimana tidak banyak orang, pabrik maupun kendaraan yang beroperasi dibandingkan Mei 2024. Karena di Mei 2020 konsentrasi NO2 ini lebih terfokus dan tipis di beberapa wilayah saja. Titik hotspot utamanya adalah Riau dan sekitarannya, Sumatera bagian tengah, Jabodetabek, DKI Jakarta dan Banten, dan masih tampak ada aktivitas perkotaan, beberapa titik kecil di bagian Jawa Timur dan Kalimantan. Sementara di Mei 2024 kita bisa melihat bahwa warna merah pada heatmap lebih menyambar dan intens dibandingkan Mei 2020. Dan hotspot yang lebih jelas dan mencoloknya itu ada di Riau di Sumatera bagian tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Jawa bagian tengah dan timur. Selanjutnya adalah hasil visualisasi perbandingan konsentrasi NO2. Visualisasi menunjukkan perbandingan signifikan di mana Mei 2020 itu rendah dan Mei 2024 itu terjadi peningkatan. Di Mei 2020 konsentrasi NO2 relatif rendah di banyak wilayah akibat pembatasan mobilitas, dominan warna biru dan hijau. Di Mei 2024 peningkatan konsentrasi terlihat jelas khususnya di wilayah industri dan transportasi padat dengan intensitas warna yang lebih panas, kuning atau merah. Solusi dan rekomendasi adalah pemanfaatan OMI, yaitu pertama instrumen OMI atau Ozone Monitoring Instrument pada satelit Aura NASA mendeteksi gas atmosfer termasuk NO2, yang kemudian adalah cakupan luas. Satelit dapat memonitor seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah yang tidak terjangkau stasiun darat dengan efisiensi biaya yang jauh lebih banyak. Yang ketiga adalah data ilmiah, data yang diterima berupa nilai konsentrasi gas atmosfer yang terukur, bukan sekedar visualisasi. Kesimpulan, penginderaan jauh menawarkan solusi skalabel dan efisiensi untuk mengatasi keterbatasan pemantauan udara konvensional di Indonesia. Terdapat 3, yaitu pemantauan nasional, aplikasi GIS, dan basis kebijakannya. Dalam pemantauan nasionalnya itu, konsentrasi NO2 dapat dimonitor secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia menggunakan pendekatan spasial temporal. Aplikasi GIS, perangkat lunak GIS seperti QGIS memungkinkan visualisasi, analisis, dan interpretasi pola perubahan polusi secara efektif. Basis kebijakan, hasil analisis ini menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan lingkungan berbasis data yang cerdas, sehingga data spasial itu bukan hanya peta tapi fondasi kebijakan cerdas. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.